Acara ini didukung oleh selepas subuh, suasana di alun-alun kidul Keraton Surakarta masih lengang. Namun seiring terbitnya matahari, suasana mulai menggeliat hangat. Dari ratusan orang terus bertambah menjadi ribuan orang, mulai mengisi alun-alun di sisi selatan kompleks Keraton Kasunanan ini. Warga yang berasal dari Solo dan sekitarnya ini telah siap mengikuti fun walk yang digelar untuk memperingati 11 tahun televisi terang abadi TATV. Fun walk 11 tahun TATV merupakan bagian dari pesta rakyat yang dipusatkan di alun-alun kidul. Berlangsung sejak pagi hingga malam hari pada hari Minggu 6 September 2015 yang lalu. Salah satu perusahaan yang berperan mendukung pesta rakyat ini adalah PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Ya, Mitra TV tepat di pagi hari ini Minggu 6 September 2015, puncak perayaan 11 tahun dari TA Media Group dilaksanakan di alun-alun kidul Kota Surakarta, dan PNM menjadi salah satu mitra dari TA TV dalam rangka mensukseskan perayaan ulang tahun ke-11 dari TA TV di pagi hingga siang hari nanti. Ya, Mitra TA TV PNM sendiri dalam acaranya di perayaan ulang tahun 11 tahun TA TV turut menghadirkan berbagai stand, di mana stand-stand tersebut merupakan binaan dari PNM yang dibina secara langsung di berbagai daerah di Jawa Tengah dan dihadirkan dalam puncak acara perayaan ulang tahun TATV dalam pameran UMK bersama PNM dan TATV. Ya, Mitra TATV pagi hari ini akan segera dilaksanakan fun walk atau lebih tepatnya jalan santai bersama dengan seluruh masyarakat Kota Surakarta dan juga para mitra dari PNM sendiri. Dan di pagi hari ini juga nanti perwakilan dari PNM akan turut serta dalam jalan santai fun walk di pagi hari ini. Ya, seperti apa jalannya fun walk dan pameran UKM oleh PNM? Mari kita ikuti bersama. Sedikitnya 5.000 orang mengikuti fun walk atau jalan santai ini. Mereka mengambil start di alun-alun kidul, kemudian berjalan santai melewati jalan-jalan di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sebelum pengibaran bendera start, peserta diajak mengenal lebih jauh tentang PNM. Kepala Cabang PNM Solo, Haryono, memaparkan seputar PNM, kemudian mengajak peserta fun walk berdoa sebelum diberangkatkan. Setelah itu Direktur Utama PT PNM, Parman Nata Atmaja, memberikan sambutan. Melalui fun walk ini diharapkan masyarakat lebih mengenal PNM, karena badan usaha milik negara ini dipercaya oleh negara untuk memberikan layanan kepada usaha mikro dan kecil. Pejabat Wali Kota Surakarta Budi Soeharto juga memberikan sambutan. Peserta fun walk dilepas dengan pengibaran bendera oleh Direktur Utama PT PNM, Parman Nata Atmaja, Kepala Cabang PNM Solo, Haryono, dan pejabat Wali Kota Surakarta Budi Soeharto. Ribuan peserta fun walk mulai beranjak tertib meninggalkan garis start. Di barisan paling depan, satu grup marching band ikut memeriahkan acara ini. Di belakang marching band tampil peserta dari keluarga besar TATV. Mereka mengarak piala KPID, sebuah penghargaan untuk televisi lokal terbaik. TATV telah memperoleh penghargaan KPID 4 kali berturut-turut sejak 2012. Keluarga besar PNM dan para pelaku usaha mikro dan kecil juga mengambil bagian dari fun walk ini. Mereka membaur dengan ribuan peserta lainnya, menyusuri jalan-jalan di lingkungan Keraton Surakarta, hingga kembali lagi ke alun-alun kidul sebagai finish. Selepas fun walk, peserta disuguhi berbagai hiburan dan pengundian hadiah. Hadiah utama berupa sepeda motor dan ratusan hadiah hiburan lainnya. Acara ini didukung oleh Melalui fun walk ini, masyarakat lebih mengenal PNM. Fun walk telah menjadi ajang komunikasi yang intensif bagi PNM untuk mengenalkan keberadaannya kepada masyarakat dan jajaran pemerintah daerah.
Diharapkan kerjasama antara PNM dan pemerintah daerah lebih konkret, sehingga layanan untuk usaha mikro dan kecil makin meningkat. Dengan keberadaan usaha mikro dan kecil yang kokoh, maka roda perekonomian di daerah pun makin mantap. Ya, Pak Parman dan Pak Haryono, sedikit berbincang terkait PNM, Pak Parman terlebih dahulu. Yang pertama, apa sih PNM itu? Mungkin banyak masyarakat kita yang belum tahu, masih asing gitu terkait PNM. PNM itu BUMN, singkatannya Permodalan Nasional Madani. Jadi produk unggulannya kita itu melakukan pembiayaan kepada para usaha mikro kecil, dan juga selain di samping itu kita juga memberikan apa yang namanya capacity building atau pengembangan kapasitas usaha bagi para nasabah kita. Supaya kenapa? Para nasabah kita bisa berkompetensi lebih baik di kawasan khususnya nanti ASEAN. Oke. Berarti selain memberikan permodalan, bantuan permodalan juga tentunya memberikan pembimbingan. Kita kasih training juga sampai dia menjadi pengusaha yang sukses gitu. Oke. Kemudian Pak Parman, produk unggulan PNM hingga saat ini apa saja yang bisa dinikmati masyarakat? Banyak, Pak. Dari hasilnya seperti gini, ada jaket kulit, ada kita yang paling unik juga salah satu di dunia ada namanya kopi kelelawar. Ada wine dari apa? Jahe kita ada. Banyak sekali kita. Oke, jadi tentunya produk-produk UKM dari pembinaan modal dan juga pelatihan produksi dan juga manajemen juga tentunya diberikan ya. Ya, jadi mulai dari tata buku sederhana, terus manajemen produksi mulai packaging. Kalau packagingnya nggak bagus kan gini, terus penghitungan harga pokok sampai dengan marketingnya. Marketing kita bantu orang mau masuk ke Carrefour gimana sampai ke internasional. Ya. Baik. Selain itu kita bentuk mereka juga kelompok, namanya kelembagaan. Baik, sekarang saya beralih ke Pak Haryono sebagai pemimpin cabang PNM dari Kota Solo sendiri. Ini apa saja Pak yang dihadirkan dalam puncak perayaan ulang tahun ke-11 TATV di Alun-Alun Kidul di hari ini? Ya, tentunya saya menambahkan dari Pak Dirut Parmanata Atmaja bahwa PNM selain memberikan finansial permodalan uang, kita juga memberikan kapasitas building, yaitu pelatihan, pengembangan produk. Salah satunya kita memberikan promosi dan edukasi kepada mitra PNM untuk memamerkan produknya. Kalau ini free dari PNM, mitra-mitra kita ada pameran gratis. Ke depan mereka bisa mandiri. Saya akan mempromosikan dengan yang lain. Sehari ini kita hadirkan dari yang di Kota Solo 3.800, ini kita hadirkan baru 50. Ya, ke depan saya pengen mereka bisa mandiri melakukan istilahnya promosi-promosi kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk bisa mampu bersaing dengan yang lain. PNM akan support dalam pengembangan produk, packagingnya, pemasarannya, sampai pembukuan sederhananya agar mereka mempunyai nilai tambah dan lancar dalam pembayaran. Perlu kami tambahkan bahwa di Solo khususnya ini UKM-UKM-nya luar biasa, komitmennya tinggi, pembayarannya 100% lancar alias tidak ada yang bermasalah. Ini luar biasa. Wujud dari itu semua hari ini kita hadirkan. Kurang lebih hampir 5.000 orang mitra kita hadir jalan sehat. Ya, demikian Mas. Berarti ini pameran di pagi hari ini memang menjadi salah satu fasilitas dari PNM sendiri ya bagi mitra kerjanya berupa UKM-UKM, berupa dapat memasarkan, dapat mempublikasikan produk mereka ya Pak Arya? Iya, betul sekali. Sama mendidik mereka untuk berani melakukan promosi, ya, karena selama ini dia takut bersaing promosi berapa, bagaimana, kita free. Di sini kita berikan, besok secara tentunya akan bergantian. Bagi yang berhasil dia mandiri akan ikut promosi, tidak hanya ke lokal Solo, tapi bisa bersaing ke Jakarta maupun ke provinsi yang lain, bahkan ke luar negeri. Baik, untuk produk apa saja yang dihadirkan dalam pameran di hari ini, kurang lebih apa saja Pak Haryono? Ini kita hadirkan hampir 50 macam ya, jadi mulai boneka, mainan anak-anak, untuk jaket kulit, dari kulit dan mulai tas dan sebagainya. Kita juga akan lihat beberapa dari hortikultura, terus kemudian ada yang warung makan, dan ada batik tentunya. Inilah andalan Kota Solo, walaupun kita punya karakteristik sendiri-sendiri, batik dari Sragen, dari Klaten, lurik dari Klaten, ya dari Sukoharjo, tentunya dari kota batiknya Solo juga. Baik, terakhir saya kepada Pak Parman, harapannya dengan antusiasme
mitra dari PNM sendiri, para UKM dan juga masyarakat seperti apa? Mudah-mudahan PNM ini nasabahnya menjadi terkenal, nanti bisa berkompetensi, bahkan bisa ekspor sampai ke Amerika, dan juga PNM bisa berkontribusi besar terhadap pengembangan usaha mikro kecil yang menjadi tentunya pertahanan terakhir dari ekonomi kita. Jargon dari PNM seperti apa? Kita selalu bermimpi, oleh karena itu kita punya jargon namanya yakin bisa, pasti bisa. Apresiasi positif terhadap PNM diberikan oleh anggota DPR RI Arya Bima. Menurutnya usaha mikro kecil perlu mendapat sentuhan yang lebih konkret dari pemerintah, sehingga mereka bisa tumbuh dinamis untuk memperkuat perekonomian nasional. Ya, Pak Arya ini tentunya hadir dalam acara PNM ini bukan tanpa sebab yang tidak jelas ya Pak tentunya. Ini apa sih yang menjadi latar belakang Pak Arya Bima datang ke PNM ini? Apakah PNM memang selama ini sudah banyak membantu masyarakat atau seperti apa ini? Ya, sebagai anggota DPR yang kebetulan saya ditugaskan oleh partai di Komisi 6, tugas leading sektornya adalah salah satunya ikut mengawasi kinerja BUMN, yang salah satunya adalah PNM. Ya, saya melihat kinerja yang luar biasa ya dalam kondisi situasi yang katanya kondisi ekonomi sekarang ini sedang lesu. Hadir penyertaan modal madani untuk pendampingan pada masyarakat pelaku usaha kecil menengah mikro, bahkan gurem yang kecil-kecil ini. Terlihat bagaimana PNM mengakselerasi kebutuhan-kebutuhan yang real, nyata, konkret, cetha welo-welo kalau orang Jawa bilang ya. Karena terlihat bahwa kemampuan untuk pelaku IKM ini biasanya sudah turun-temurun, ya. Bahwa di situ kemudian ada pembinaan produksi, pendampingan modal, juga dibantu proses pemasaran. Ini buat para usaha pelaku kecil menengah mikro sangat terbantukan. Dan saya berharap dengan ulang tahun PNM ini akan lebih banyak, semakin menjangkau para pelaku usaha kecil menengah mikro guna lebih mempercepat akses permodalan. Nah, aksesnya didekatkan. Negara hadir itu kan mendekatkan akses. Kalau kemarin misalnya yang tidak bankable, misalnya yang belum terlayani oleh bank gitu ya Pak. Mungkin bankable tapi ngelihat bank itu minggring-minggring gitu. Nah, di sini PNM hadir. Nah, dengan PNM hadir berarti negara hadir. Berarti akses masyarakat terhadap modal itu lebih didekatkan dan tidak dipersulit. Dan dipercaya gitu kan. Kadang orang minggring-minggring masuk bank, tapi kehadiran PNM khususnya di wilayah Surakarta itu sangat diharapkan supaya pelaku usaha kecil menengah mikro ini tidak lagi mengalami hal kendala-kendala yang sebenarnya dia mampu soal produksi, soal pemasaran, soal kualitas produk, tapi masalah akses permodalannya dia kesulitan. Ini yang kita harapkan PNM hadir, saya kira itu ya. Oke, Pak Arya Bima, tadi pernyataan dari pemimpin cabang Solo menyatakan bahwa di sekitar kota Surakarta sendiri ini sangat banyak UKM yang dapat dibina untuk lebih tumbuh lagi, lebih besar lagi oleh PNM. Nah, seperti apa Pak Arya Bima sebagai putra daerah dari Karesidenan Surakarta ini sendiri melihat dari perkembangan UKM di daerah Surakarta atau Solo ini? Ya, kalau masalah kualitas sambil berkembang ya, sambil berjalan. Tapi untuk pembinaan mengenai jenis produk, kadang pelaku usaha kecil menengah mikro itu tidak tahu suplai dan demand-nya. Jadi sehingga satu produk numpuk kokean ya. Makanan jenisnya sama semua, ternyata pasarnya nggak begitu, kebutuhannya nggak begitu besar. Maka pendampingan dari PNM di wilayah Surakarta ini pada pelaku usaha kecil menengah mikro, akses pasarnya di mana? Apakah itu lokal Solo, lokal Subo-Suko Wonoslaten, lokal Jawa Tengah, lokal nasional? Nah, monggo, kalau lokal nasional mungkin satu produk bisa banyak pelaku usahanya. Tapi kalau itu hanya lokal Solo, hendaknya jangan terlalu numpuk. Contohnya
kuliner ya. Ya, betul. Kuliner ini kebanyakan kuliner kalau pas hari libur nasional enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau pas hari biasa, demandnya kan terbatas. Nanti di sini dikembangkan, di sini mati, ya kan? Di sini, nah, perlunya pendampingan juga memberikan pembelajaran supaya para pelaku ini ngerti suplai dan demand, dan dari PNM akan lebih bisa memetakan karena PNM akan mengerti persis di mana-mana, di mana saja kebutuhan, di mana saja ada produksi. Saya kira itu. Baik Pak, kita bisa berjalan-jalan Pak melihat stand dari salah satu pameran produk di siang hari ini. Ini produk batik dengan siapa Ibu? Painah dari Sragen. Dari Sragen Pak. Ibu Painah, ini produknya yang dipamerkan hari ini apa saja Bu Painah? Sogogenes, batik tulis asli, cap, ada kombinasi, ada apa lagi? Udah itu aja. Ya. Bu, sedikit berbincang terkait dengan PNM ya. Ibu udah menjadi mitra PNM udah berapa lama? Udah 5 tahunan. Selama menjadi mitra PNM, apa yang didapatkan, kemudian harapannya seperti apa ke depannya lagi? Terima kasih kepada staf PNM yang sudah mengajukan pameran di Surakarta ini dengan menambah pengalaman dan wawasan. Kemudian harapannya ke depan seperti apa Bu? Apakah modalnya bisa dibesarkan lagi atau bantuan pameran lagi gimana? Supaya sering dapat ikut pameran itu dapat pengalaman ya. Dengan ikut nasabah PNM ini bisa jadi ikut pameran. Sebelumnya kan belum pernah pameran gitu ya. Bu, ini juga mumpung ada anggota DPR sebagai wakil kita di pemerintahan pusat, harapannya ke depan untuk membantu dalam bidang UKM ini. Kebetulan Pak Arya Bima kan juga duduk di bidang pengawasan BUMN perdagangan. Seperti apa? Mungkin Pak pengennya seperti ini dong buat bantuan ke UKM atau seperti apa? Silahkan. Sangat lancar, sangat jadi pemimpin yang adil dumateng masyarakat ngono nggih. Pak Arya Bima, gimana tanggapannya terkait dengan salah satu produk pameran dari PNM ini? Ya, ini kan kualitasnya tidak hanya laku di tingkat lokal ya. Justru sekarang ini bagaimana produk-produk batik semacam ini bisa menjangkau pasar nasional bahkan ekspor. Nah, kita harus bisa fasilitasi. Nah, saya berharap dengan hadirnya PNM ini, selain tadi dikatakan secara langsung bahwa masalah permodalan sangat terkait dengan masalah peningkatan baik kualitas maupun kuantitas produksi ya. Nah, kita harapkan, kalau saya lihat, saya kan wong Solo jadi kan ngerti batik ini halus ora kan ya. Kalau batik yang cukup halus semacam ini dengan iki nganggo anu apa Bu? Katun apa iki? Halus ya, premis. Saya kira perlu kita dorong untuk akses pasar yang lebih luas, Pak Direktur. Ya, jadi kapan-kapan diundang ke pameran-pameran Jakarta atau pihak PNM membawa produk-produk semacam ini ke Jakarta. Karena ini kualitasnya bukan kualitas tidak hanya payung yang lokal. Ya, ini Pak Parman, tadi salah satu permintaan dari Pak Arya Bima untuk salah satunya menghadirkan produk-produk batik seperti ini dalam pameran nasional ini. Bagaimana tanggapannya ke depannya? Saya rasa saya sangat gembira. Nanti kita akan bawa Ibu ke nasional, bahkan insya Allah bisa sampai ke luar negeri Bu, ke Malaysia sampai ke Thailand nanti Bu. Ini kan PNM bisa jadi ikut pameran. Terima kasih saya ucapkan. Ya. Ini kan memang batik salah satu produk Indonesia yang sudah diakui oleh dunia ya Pak ya. Tentunya juga diharapkan untuk perkembangan batik di Indonesia juga mampu untuk lebih go internasional seperti itu ya Pak. Iya, tentunya insya Allah bisa go internasional. Yakin bisa, pasti bisa. Acara ini didukung oleh
Acara ini didukung oleh Pesta Rakyat bersama TA-TV dan PNM juga menjadi ajang promosi produk-produk usaha kecil dan mikro. Ratusan stand memadati alun-alun Kidul. Stand-stand tersebut diisi aneka produk usaha mikro dan kecil seperti makanan, kerajinan, pakaian, dan tanaman hias. Para pelaku usaha mikro dan kecil tersebut merupakan binaan PNM. Mereka tumbuh sedari kecil, kemudian ingin meraih pertumbuhan yang menggembirakan bersama PNM. Pameran produk usaha mikro dan kecil ini dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sujatmoko. Seusai menggunting untaian bunga menandai pembukaan pameran, Wakil Gubernur Heru Sujatmoko meninjau stand-stand pameran disertai Dirut PNM Parman Nata Atmaja, anggota DPR RI Arya Bima, pejabat Wali Kota Surakarta Budi Soeharto, dan perwakilan dari Keraton Kasunanan Surakarta, Gusti Puger. Selama peninjauan ke stand-stand pameran, Wakil Gubernur Sujatmoko menyempatkan berdialog dengan para pelaku usaha mikro dan kecil. Menurut Wakil Gubernur, Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi usaha mikro dan kecil yang sangat besar. Keberadaan industri mikro dan kecil ini menjadi pilar untuk menguatkan perekonomian daerah. Wakil Gubernur berharap semua pihak mengambil bagian untuk pengembangan usaha mikro dan kecil. Dalam hal ini adalah lembaga keuangan seperti PNM, koperasi, dan perbankan, serta pemerintah kabupaten maupun kota. Peserta pameran dalam pesta rakyat ini berusaha tampil sebaik mungkin, sebab dalam pameran ini juga dilakukan penilaian terhadap semua stand. Panitia membuat beberapa kriteria, di antaranya stand favorit. Mereka yang keluar sebagai juara berhak memperoleh penghargaan dan uang pembinaan. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Gubernur Heru Sujatmoko. PNM akan terus membina, akan terus memperluas jaringan pelayanan hingga ke daerah-daerah. Dengan layanan ini diharapkan akan lahir pelaku usaha mikro dan kecil yang tangguh, serta mampu menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing di pasaran. Layanan PNM akan menjangkau berbagai daerah. Saat ini memiliki sejak awal 2009. PNM melakukan transformasi bisnis dengan membangun jaringan unit layanan modal mikro atau ULAM untuk menyalurkan pembiayaan langsung yang disertai dengan dukungan capacity building kepada usaha mikro dan kecil atau UMK. Per posisi Juni 2015, PNM telah memiliki 590 unit layanan modal mikro atau ULAM yang tersebar di 28 provinsi di seluruh Indonesia dengan dukungan 29 kantor cabang PNM. Banyak produk-produk yang kami angkat, yang kami anggap sebetulnya seperti ini. Contoh, ini produk beras organik dari Bu Sri Murtini di Klaten. Ini sebetulnya ini produk-produk unik dan sangat healthy yang sebetulnya memiliki potensi untuk pasar high end, pasar atas, karena secara budidayanya pun sudah dilakukan organik dan hasilnya pun sudah sudah diperiksa di lab bahwa kandungan gulanya rendah, non kolesterol. Menilik dari sejarahnya, kehadiran PNM lepas dari krisis ekonomi yang menimpa Indonesia pada tahun 1998. Di saat krisis ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah justru mampu bertahan. Sementara perusahaan besar banyak yang rontok. Dari pengalaman ini, pemerintah lalu memberi perhatian khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. PNM lahir dengan misi untuk menguatkan pelaku usaha mikro dan kecil. PT Permodalan Nasional Madani atau PNM lahir 1 Juni 1999 sebagai BUMN yang membantu tugas khusus memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan jasa pembiayaan dan jasa manajemen sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKM. Sejak tahun 2009, PNM melakukan transformasi bisnis dengan membangun jaringan unit layanan modal mikro atau ULAM
untuk menyalurkan pembiayaan langsung yang disertai dengan dukungan capacity building kepada usaha mikro dan kecil. Sampai bulan Juni 2015, PNM telah memiliki 590 unit layanan modal mikro atau ULAM yang tersebar di 28 provinsi di seluruh Indonesia dengan dukungan 29 kantor cabang PNM. Pelaku usaha mikro dan kecil mendapat pembiayaan langsung dari ULAM. Sampai akhir 2014, tercatat tidak kurang sebanyak 212.000 pelaku UMK telah mendapat layanan ULAM. Sedangkan tahun 2015, ULAM ditargetkan bisa melayani 234.000 pelaku UMK.